Pendidikan. Selamat menyaksikan video edukasi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sebelum saya menyampaikan edukasi pembelajaran pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Berdesa Guci. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang apa saja yang menyebabkan kurikulum itu berkembang. Nah, sebelum kita membahas apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurikulum itu berkembang, maka mari sama-sama kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan kurikulum. Dan kemudian baru kita akan membahas mengenai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum itu berkembang. Nah, baiklah kawan-kawan, selanjutnya mengenai tentang pembahasan di awal tadi, kita akan membahas mengenai tentang kurikulum. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Jadi, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam undang-undang tersebut telah dikatakan bahwa kurikulum itu adalah kumpulan rencana dan pengaturan mengenai tentang tujuan, isi, bahan pembelajaran, serta cara penggunaannya sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi dapat kita pahami bahwa kurikulum itu adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi akan ada tujuan atau target dari kurikulum itu tersebut. Dan kemudian di dalam kurikulum ada berbagai aspek yang di dalamnya. Di antaranya adalah meningkatkan iman dan takwa, kemudian meningkatkan potensi yang ada di dalam peserta didik, kemudian menyesuaikan dengan tuntutan dunia kerja, dan juga menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan zaman. Jadi itulah mengenai tentang pengertian dari kurikulum. Nah, baiklah kawan-kawan, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurikulum itu berkembang. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kurikulum itu berkembang. Nah, yang pertama itu adalah perkembangan teknologi. Sesuai yang kita ketahui bahwa tahun demi tahun berganti, teknologi itu semakin berkembang dan semakin maju. Teknologi itu semakin berkembang dengan pesat. Maka dengan perkembangan teknologi itu dengan pesat, kurikulum itu perlu terjadinya pembaharuan. Kenapa? Agar para siswa itu bisa beradaptasi. Kemudian para siswa itu bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada pada lingkungan mereka. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang kedua. Di mana faktor yang kedua ini adalah tentang tuntutan dari dunia kerja. Kurikulum itu perlu dipersiapkan dengan tuntutan dari dunia kerja. Kenapa? Agar ketika para siswa itu lulus dari sekolah, mereka mempunyai bekal yang akan mereka bawa guna bersaing dengan dunia kerja di luar sana. Itu yang faktor yang kedua. Selanjutnya adalah faktor yang ketiga, di mana faktor yang ketiga ini adalah faktor dari kebijakan pemerintah, di mana kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sering terjadi perubahan visi politik. Nah, ketika terkadang setiap pemerintah itu mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa sering terjadinya pembaharuan dari kurikulum. Selanjutnya adalah yang keempat, yang ini adalah faktor dari standar internasional, di mana maksudnya di sini adalah kurikulum itu terjadinya pembaharuan adalah guna untuk disesuaikan dengan sistem pendidikan internasional. Kenapa? Agar para siswa itu dapat meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka itu dapat bersaing di tingkat global atau tingkat dunia. Termasuk selanjutnya kepada faktor yang kelima, yang mengenai tentang evaluasi.
di mana evaluasi itu sangat dibutuhkan dalam kurikulum. Kenapa? Ketika terjadinya evaluasi, maka kita akan dapat mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan yang ada pada kurikulum tersebut. Sehingga ketika kita dapat mengetahui apa saja kelemahan-kelemahannya, kita dapat mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan atau kelemahan-kelemahan tersebut. Gunanya adalah untuk menyiapkan kurikulum yang lebih baik lagi dan lebih bagus, agar ketika kurikulum itu menjadi lebih baik dan bagus, kita dapat mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan kurikulum itu berkembang. Nah, ketika kita telah mengetahui beberapa faktor tersebut, dapat kita pahami bahwa kurikulum itu sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan dunia, agar para siswa itu dapat menyiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan dari global, tantangan dari masa yang akan datang. Itulah beberapa faktor dari penyebab berkembangnya kurikulum. Nah, jadi kawan-kawan, mungkin itulah beberapa penyampaian dapat saya sampaikan mengenai tentang kurikulum dan beberapa faktor yang menyebabkan kurikulum itu berkembang. Jadi mungkin sekianlah, mungkin semoga bermanfaat video edukasi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.